Kami tenang bukan karena kami kuat. Kami tenang bukan karena kami kaya. Kami tenang bukan karena kami memiliki semuanya. Kami tenang karena kami punya Allah yang luar biasa. Kami ucap syukur Tuhan, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami bangga dimiliki oleh Engkau. Pagi hari ini, saat ini Tuhan, yang kebetulan kami boleh datang. Satu hal yang membuat kami berkumpul karena kehausan kami, kerinduan kami akan firman-Mu. Persiapkan hati setiap jemaat-Mu Tuhan. Persiapkan hati hamba-Mu Bapa. Tambahkan, taruhkan perkataan-Mu di atas mulut bibir hamba-Mu Tuhan. Bukan hikmat manusia yang kami mau dengar, tapi perjumpaan secara pribadi melalui firman-Mu yang akan menguatkan kami. Dan itu menjadi kekuatan buat kami. Itu menjadi kerinduan buat setiap kami. Sampaikan isi hati-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami siapkan hati kami. Semua yang siap diberkati, sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk. Ada shalom. Shalom. Kita siap diberkati, amin. Amin. Luar biasa, hari ini kita akan diberkati. Kita buka firman Tuhan. Kita buka firman Tuhan dari 1 Samuel 28 ayat 5 sampai dengan 7. 1 Samuel 28 ayat 5 sampai dengan 7. Saya minta Pak Willy untuk membacakan firman Tuhan. Kita baca bersautan 1 Samuel 28 ayat 5 sampai dengan 7. 1 Samuel 28 5 sampai dengan 7. Sudah sampai di sana semuanya, amin? Amin. 5 saya. Ketika Saul melihat tentara Filistin itu, maka takutlah ia dan hatinya sangat gemetar, saudara. Dan Saul bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab dia, baik dengan mimpi, baik dengan urim, baik dengan perantaran para nabi. 7, sama-sama, 3, 2, iya. Lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya, carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah, maka aku hendak pergi kepadanya dan meminta petunjuk kepadanya. Para pegawainya menjawab dia, di Endor ada seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Haleluya, saudara. Firman Tuhan kita baca hari-hari ini. Kita sering dengar, saya memang atau gereja memang tutup, gereja belum tidak buka, tetapi saya seringkali dapat telepon dari jemaat-jemaat yang berkata, Pak, bagaimana usaha Pak, bagaimana pekerjaan Pak, bagaimana Pak, ya, saudara. Dan semua orang mengalami namanya ketakutan. Ketakutan, baik dia pegawai, dia ketakutan karena apa? Dia tidak kerja lagi, dapat gaji setengah, untung masih dapat gaji, saudara. Yang punya toko, yang punya pabrik, yang punya usaha, itu pun stop, tutup. Sebagian tutup, sebagian stop. Ya, apalagi yang punya outlet di mall semuanya tutup. Karena ketakutan bukan melanda saat Indonesia, Jakarta, Indonesia, tetapi melanda seluruh negara. Mereka mengalami hal yang sama. Ada namanya juga orang Chinese, jiwa dagangnya. Dalam keadaan seperti itu, dia tetap buka. Dia tetap terima pelanggan. Dan dia tidak tahu, uang dia dapat, penyakit juga dia dapat. Orang tuanya kena, suaminya kena, istrinya kena, anaknya kena. Saudara, ironis sekali seperti ini terjadi. Dan semuanya mengalami hal yang sama. PSBB diberlakukan, sehingga kita tidak bisa lagi keluar dengan bebas. Mereka terus di dalam, mungkin seminggu yang pertama kita enak. Saya dengan istri, saya mungkin saudara juga. Biasanya, Andre, kita kalau jam 10, jam 12 atau jam 2 kita tidur gitu. Kita berkata rasa bersalah gitu loh. Apa sih jam segini, jam produktif tidur di situ, ha? Tapi hari ini kita tidur dengan nyaman, tidak ada perasaan bersalah. Karena apa? Karena memang PSBB gak boleh keluar gitu loh. Seminggu sih oke lah, 2 minggu sih masing bisa lah. Tapi kalau udah sebulan, aduh, dia lagi bosannya bukan main. Terus itu yang kita alami. Kita tidak bisa kemana-mana. Terus di rumah saja, kita dikurung dari PSBB. Akhirnya mereka kan berkata gini, ini bisa-bisa gua nggak mati karena COVID nih. Bukan, bisa-bisa gua mati bukan karena COVID, tapi karena apa? Karena nggak ada duit, kelaparan, nggak ada usaha, nggak ada pekerjaan. Itu yang terjadi. Mereka telepon, yang kos dia bisa bayar uang kos, yang kredit dia mungkin perputarannya seperti itu, dari sini dapat dia buang ke sini, dari sini dapat, kredit macet.
yang kos nggak bisa bayar uang kos, ya, yang di mall juga seperti itu ribut karena apa? Karena mallnya nggak boleh dibuka, tapi segala sesuatu tetap harus berjalan ini semua, dan dia mesti bayar pegawai-pegawainya. Dan ketakutan ini semua menyerang setiap manusia sekarang ini. Sekarang saya kembalikan kepada saudara, apakah kita takut? Halo, Pak, takut lumrah, Pak, namanya juga manusia, takut, Pak. Saudara, maaf ya, kalau kita takut, kita datang kepada siapa? Kalau waktu kita takut, apapun alasan kita datang kepada siapa? Kita baca firman Tuhan, Saul, ketakutan dia di situ, karena ada orang Filistin mengepung dia. Ayat ke-6, firman-Nya berkata, dan Saul bertanya kepada Tuhan, artinya waktu dia ketakutan, dia datang kepada Tuhan, luar biasa. Tapi masalahnya Tuhan tidak menjawab dia, baik dengan mimpi, baik dengan urim, baik dengan perantara para nabi-nabi. Jadi kalau saja Saul berkata gini, Tuhan tidak jawab, pakai mimpi dia nggak jawab, pakai imam-imam nabi-nabi dia tidak jawab, jangan salahkan aku kalau aku pergi ke dukun aja. Tapi Tuhan tidak jawab aku. Saudara, timbul pertanyaan dalam diri saya seperti ini, kenapa Tuhan tidak menjawab Saul? Kenapa Tuhan diam? Orang kasih Tuhan, perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Kau kenali siapa Allahmu, jangan sampai kau menyesal. Kalau kita sakit, kita datang ke dokter. Atau alternatif, sensei. Atau mungkin yang ekstrim, kita pergi ke dukun. Atau kita sakit, kita datang kepada Tuhan. Datang mana? Perbedaan antara dokter, alternatif, sensei, dukun dengan kita datang kepada Tuhan itu perbedaannya itu beda jelas banget. Dokter, biar gue benci sama si Cacan, sebenci-bencinya gue sama Cacan, karena gue dokter, dia datang, gue injeksi juga, nggak mungkin saya injeksi mati dia. Sebenci-bencinya saya dengan pasien, saya nggak mungkin injeksi dia mati. Sejauh dia bayar saya injeksi dia. Yang Andre, gue biar gondok sama lu juga, Dre, gue jeksi tetap, gue nggak jeksi mati gitu loh. Yang penting bayar. Sensei, dokter, tabib, dukun, dia tidak pernah tanya gini, ini kenapa perempuan lagi? Kemarin kan kamu suruh santet 5 orang, udah 5 gadis, sekarang nih genepin setengah losin. Dia tidak pernah menolak permintaan kita. Sejauh kita bayar, dia penuhi. Tapi kepada Tuhan beda. Kalau kita kepada Tuhan itu berbeda. Tuhan bukan mau dibayar sama kita. Yang dia tanya, hubungan kamu dengan Tuhan itu seperti apa? Hubungan kamu tuh dengan Tuhan tuh seperti apa? Kalau kamu gak punya hubungan dengan dia, maaf kata, kita akan nyesel nantinya, kita akan kecewa. Kenapa Tuhan tidak jawab? Kenapa Tuhan tidak? Kenapa Tuhan? Saya tanya balik, apakah kau punya hubungan khusus dengan Tuhan? Saya dengan Andre teman sekolah, dari SMA sampai universitas teman sekolah. Tapi begitu dia nikah, saya nikah, itu kurun waktu udah 10 tahun sampai 15 tahun. Kita gak pernah kontak sama dia, kita gak pernah telepon. Tiba-tiba si Andre datang dan minjem duit. Kasih gak? Udah awas lu gak bisa pulang. Kita boleh temen, tapi kalau sudah jauh seperti itu, kau selama ini tidak pernah hubungan, tapi begitu hubungan langsung pinjam duit. Kita berkata gini, siapa lu siapa gua? Atau saya dengan Cacan ribut, dia udah benci sama kita, udah pernah ribut slack sama dia. Kita pernah slack dengan teman kita. Ini belum diselesaikan, tiba-tiba dia datang. Apapun keperluan dia, kita berkata apa? Maaf ya, lu beresin dulu itu. Itu yang terjadi. Demikian juga, kenapa Saul ditolak? Kenapa Tuhan tidak menjawab doanya dia? Saudara, hari ini kita mau belajar lagi. Saya berdoa hari ini supaya kita boleh punya pengertian, supaya jangan sampai berkata gini, kenapa sih virus corona seperti ini? Kenapa sih Tuhan diam? Kenapa sih Tuhan tidak jawab? Doaku, langit seperti tembaga dan tanah seperti besi, itu tidak jauh, itu tidak nembus. Kenapa sih seperti itu? Kita lihat firman Tuhan. Kenapa Saul tidak dijawab? 1 Samuel 15 ayat 26, Pak Beli. 1 Samuel 15 ayat 26. 1 Samuel 15 ayat yang ke-26.
Tetapi jawab Samuel kepada Saul, aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau, sebab engkau telah menolak firman Tuhan. Sebab engkau telah menolak firman Tuhan, maka sebab itu Tuhan telah menolak engkau sebagai raja atas Israel. Rupanya ada latar belakangnya. Karena Saul sudah ditolak oleh Allah. Jadi kayaknya lu nggak tahu malu dah. Gue udah tolak lu seperti itu masih tetap maju. Itulah. Dia sudah ditolak sama Allah, tapi dia tetap masuk ke sana, tetap maju ke sana. Keras kepala sekali dia. Tidak peka dia di situ. Coba kita lihat lagi. 1 Samuel 16 ayat 14. Lihat. Sebenarnya yang ada di dalam Saul itu siapa yang ada di dalam diri dia? 1 Samuel 16 ayat 14. 1 Samuel 16 ayat 14, tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul. Roh Tuhan sudah mundur daripada Saul. Lihat, roh Tuhan sudah mundur. Oke, terus? Dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Jadi yang ada dalam diri dia udah ganti posisinya. Bukan lagi Tuhan yang menyertai dia, tapi setan yang menyertai dia. Berapa banyak kita tidak sadar bahwa Tuhan sudah undur dari kita. Kita berpikir, gua masih ibadah kok. Aku masih baca firman Tuhan kok. Aku masih puasa kok. Aku masih seperti ini. Tanpa dia sadari, sebenarnya itu cuma agamawi. Dan Tuhan tidak ada dalam diri dia. Berapa banyak kita tidak sadar sebenarnya Tuhan sudah undur dari hidup kita. Tapi kita sepertinya kita masih ada di sana. Saudara, kalau dalam keadaan seperti ini, kau datang kepada Tuhan, maaf ya, kita pasti ditolak. Kita pasti ditolak. Mungkin saudara akan berkata gini, Pak, apa urusannya hubungan dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan, pengenalan akan Tuhan? Apa maknanya seperti apa? Kenapa sih sebegitu urgentnya? Saudara, maaf ya, kalau tidak ada Tuhan menyertai kita, kalau tidak ada Roh Kudus menyertai kita, cuma ada dua, setan atau Tuhan, itu aja. Kalau Tuhan sudah undur, yang ada dalam diri kita, siapa? Pasti setan di situ. Oke, kita lihat Kisah Rasul. Kita lihat Kisah Rasul 19 ayat 15. Kisah Rasul 19 ayat 15. Iya Pak. Kisah Rasul 19 ayat 15. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu, siapakah kamu? Haleluya saudara. Paulus aku kenal. Apalagi Pak? Yesus aku tahu. Ulang lagi Pak. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal. Yesus aku kenal. Terus? Dan Paulus aku ketahui. Terus? Tetapi kamu, siapakah kamu? Saudara, setan tuh tahu posisinya. Siapa yang bisa dikuasai dan siapa yang tidak dikuasai. Siapa yang bisa dia kuasai dan siapa yang tidak bisa dia kuasai. Dia tahu siapa kita. Dan kalau di hal seperti ini, kalau kita tidak memiliki hubungan kita dengan Tuhan, tiba-tiba kita langsung melakukan sepertinya kita kenal dengan Tuhan. Maaf, nanti saudara malah kecewa. Saya ingat ada kemarin ini di dalam masa PSBB seperti ini ada jemaat yang saya doakan, saudara, dia kanker payudara. Dia kanker payudara, stadiumnya baru 3B atau istilah seperti itulah. Dia datang dan dia minta didoakan. Puji Tuhan, dan kita sebagai hamba Tuhan, kita doakan. Dan satu hal yang dia minta adalah begini, kalau bisa jangan sampai operasi Pak. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil, ya kan? Kanker baru 3B, 3C, 3D, 300D juga bisa gitu. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil gitu loh. Gak ada yang mustahil kok Bu. Yuk kita doa sama-sama. Tapi sebelum doa seperti itu saya tanya dia, bagaimana Ibu? Ibu pernah, Ibu suka baca Alkitab? Ya maklum Pak, kita kan repot Pak. Nah, gitu. Suka berdoa? Ya suka juga sih Pak. Nyanyi? Ya kalau kita di gereja nyanyi, nyembah seperti itu Pak. Mau gitu ya? Ibu pernah mengalami mujizat dari Tuhan? Bagaimana Tuhan bekerja buat Ibu? Perkara-perkara yang kecil aja lah. Gak usah sampai yang sakit kayak begini. Ibu pernah mengalami perkara seperti itu gak? Pengalaman bersama dengan dia. Hal-hal yang rohani. Oh gak pernah tuh. Saya berkata gini, Bu, saya tidak menghakimi Ibu. Tuhan bisa melakukan segala sesuatu. Bahkan orang yang belum bertobat pun Tuhan bisa sembuhkan dia. Orang yang belum bertobat pun di samping kanan Tuhan Yesus bisa naik, bisa ke surga. Kita nggak tahu dan kita nggak bisa membatasi.
Sekarang ibu sakit, ibu belum pernah punya pengalaman dengan dia. Bahkan maaf, ibu belum kenal dia. Bagaimana saya bisa kenal dia? Saya sedih dengarnya. Bagaimana saya bisa kenal dia? Baca Alkitab. Itulah dia di situ. Baca Alkitab. Maksudnya gini, baca Alkitab nggak mau, gua kenal nggak mau. Yang penting gua pulang dapat duit. Yang penting gua pulang dapat berkat. Aku nggak perlu kenal, aku nggak perlu tahu siapa dia. Yang penting keinginanku pulang, aku terima. Maaf, engkau berbicara kepada siapa? Engkau berbicara kepada Tuhan loh. Engkau berbicara kepada Dia. Kau bukan datang kepada dokter. Kau bukan datang kepada ahli-ahli yang lain. Mungkin dengan otoritasmu, dengan wibawamu, dengan apa yang kau bisa memaksa mereka. Tapi untuk yang satu ini, engkau tidak akan bisa memaksa dia. Saya bukan mengecilkan hati ibu. Bu, ada dua opsi. Ibu jangan pakai iman saya. Ibu, kok mau percaya gini? Ibu ada dua opsi. Satu, kita serahkan kepada Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Ya. Yang kedua, kenapa kita tidak berdoa? Tuhan pakai dokter supaya pilihkan dokter yang baik supaya operasi berjalan dengan lancar. Itu ada dua seperti itu. Kenapa? Karena saya melihat ibu naik naik ke tingkat 2. Anak tangga pertama saja ibu belum naik, belum jajaki. Anak tangga kedua ibu belum, langsung ibu mau naik anak tangga yang ke-15. Maaf bu, ibu berani bayar nggak? Ibu berani bayar nggak? Maksudnya apa? Kadangkala kalau kau kenal Tuhan, kadangkala Tuhan bikin kita mepet banget gitu loh. Bukan berarti kalau kita, maaf, bukan berarti seringkali orang seringkali melihat luarnya. Seringkali orang melihat luarnya. Pendeta mati karena corona. Pekerja mati oleh karena corona. Apakah penyebab kematian itu yang membuat orang berkata ini pasti ada dosa? Ini pasti ada pelanggaran. Maaf saudara, bukan apa yang kelihatan di luar yang berkenan di hadapan Allah, tapi apa yang dia lakukan yang di sini yang tidak dilihat oleh orang. Kalau kita melihat luarnya, karena mati karena corona, mati karena ini, mati karena ketabrak, mati. Kalau seperti itu, kasihan dong Yohanes Pembaptis dipancung. Apakah dia berdosa? Kita melihat luarnya. Kasihan dong Tuhan Yesus. Cuman usia 33,5 tahun, dia disalibkan di sana. Kalau kita melihat luarnya, kita mudah menghakimi. Oh dosa tuh, pasti zina, pasti dia punya salah. Seringkali kita menghakimi orang segitu gampangnya. Bukan apa yang kelihatan di luar yang dinilai oleh Allah. Kalau kita dilihat udah cukup di hadapan Tuhan. Ya. Jadi jangan kita melihat Tuhan seperti ini bu. Jangan menilai Tuhan oleh karena dia jawab doamu. Jangan menilai Tuhan oleh karena sakitmu disembuhkan, mujizat terjadi. Jangan menilai Tuhan oleh karena utangmu lunas. Dia tetap Allah yang baik. Sekalipun doamu tidak dijawab. Dia tetap Allah yang luar biasa. Sekalipun hutangmu gak lunas, sakitmu gak sembuh, rumah tanggamu tuh gak dipulihkan, dia tetap Allah yang baik. Kalau ibu belum kenal siapa Tuhan, ibu datang dalam keadaan seperti ini langsung loncat ke lantai 2. Saya takut ibu nanti kecewa. Karena ibu belum kenal siapa Allah kita. Kalau kita kenal siapa Allah kita, dia sudah datang menebus dosa saudara dan saya, bagaimana mungkin dia tidak mengaruniakan segala sesuatu untuk memberkati saudara dan saya? Kalau masalah makan, minum, pakai, memakai, dan kawin, mengawinkan saja dia tidak bisa memberkati. Bagaimana kita yakin kalau kita mati masuk ke surga? Percayalah, Tuhan itu luar biasa. Oleh karena itu, yang pertama adalah satu, kenali siapa Allahmu. Bagaimana cara mengenalinya? Baca Alkitab. Disitulah apa yang dia inginkan dan apa yang dia tidak inginkan ada dengan jelas di sana. Memuji dan menyembah dia, merasakan hadirat Tuhan ada menyertai kita. Waktu kita memuji menyembah, hadiratnya ada menyertai. Waktu kedatangannya melihat, saat dia datang berjumpa dengan kita, dia melihat keadaan kita. Sekalipun kita tidak berdoa untuk kebutuhan kita, dia tahu apa yang menjadi masalah saudara dan apa yang menjadi masalah kita. Bagi dia tidak ada yang mustahil. Ada amin. Hari ini siapapun kita, saat kita mengalami ketakutan, siapa yang kita cari? Dokter? Masker?
Hand sanitizer? Siapa yang kita cari? Obat antivirus? Apakah itu yang kita cari? Saudara, yang perlu kau cari adalah Tuhan. Karena apa? Tanpa harus dokter, tanpa harus ada antivirus, tanpa harus memakai apapun. Kalau dia berkata sembuh, kalau dia berkata bebas, kita pasti dibebaskan. Karena kita tahu dia Allah yang baik. Ada amin? Beri kemuliaan bagi Tuhan kita, amin. Haleluya. Yang kedua yang kita lihat, kita lihat ayat ke-7. Kita lihat ayat ke-7. 1 Samuel 28 ayat ke-7. 1 Samuel 28 ayat ke-7. 1 Samuel 28 ayat 7. Lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya, carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Maka aku hendak pergi kepadanya dan meminta petunjuk kepadanya. Para pegawainya menjawab dia, di Endor ada seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Saudara, perhatikan, saking buntunya dia, ketakutan karena orang-orang Filistin, pikirannya udah gelap. Dia pergi ke dukun, dia pergi ke pelihat. Halo, saudara, maaf ya, ini dulu saya pun mengalami, saya juga seperti itu. Istilahnya cinta ditolak, dukun bertindak, kan gitu. Usaha kita lagi hancur-hancur seperti itu, jalan pintasnya dukun. Sekarang saya tanya seperti ini. Kita pergi ke dukun, dia bisa menjabarkan kamu akan seperti apa. Tapi dia tidak punya kuasa mengubah apa yang dilihat. Nggak ada gunanya kan? Halo? Oke, masih bingung kan? Ayo kita lihat. Pak, ayat 5 dan 6 Pak. Tadi apa? Ya, ayat 19 Pak. Ayat 19 Pak. Ayat 19. 1 Samuel 28 ayat 19. Ketemu Pak? Juga orang Israel bersama-sama dengan engkau akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Filistin, dan besok engkau serta... Ini merupakan jawaban daripada si pelihat itu, oke? Yaitu ada nabi, ada orang yang keluar dari sana, oke? Ini hasilnya, ya tadi Pak, iya Pak. Dan besok engkau serta anak-anakmu sudah ada bersama-sama dengan daku. Mati, terus? Juga tentara Israel akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Filistin. Sekarang kalau tanya bagaimana nasib kita, oh besok kamu mati, so what? Kalau kita ditanya seperti itu dan dia jawabannya besok kamu mati, terus apa? Kan lebih kan kita nggak tahu. Kalau kita tahu kita datang kepada tukang nujum, kita datang kepada orang-orang paranormal segala macam, melihat segala macam, dan dia berkata, oh iya, dia bisa melihat, oke, kamu besok mati. Terus gimana kitanya? Saudara, kenapa kita tidak datang kepada dia yang bisa melihat kita dan punya kuasa untuk merubahnya? Halo? Bukan cuma kasih tahu doang, besok kamu begini, besok kamu begini. Terus gimana? Aku juga nggak tahu. Itulah. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan, dia bisa berkata kamu besok mati. Tuhan jangan mati dong Tuhan. Tuhan bisa bikin kita tidak mati karena dia punya kuasa. Itulah. Kita datang kepada orang-orang yang cuma bisa menjabarkan, membuka semua aib kita, tapi nggak punya kuasa untuk mengubahnya. Kan sia-sia. Kok bisa seperti itu Pak? Kita lihat 1 Raja-Raja Pak. Ayo Pak, 1 Raja-Raja Pak. 2 Raja-Raja. Ya maksud saya 2 tadi Pak. 2 Raja-Raja 20 ayat 1. Kita lihat. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan... Hizkia jatuh sakit. Terus? Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Oh, lihat kan? Nabi Yesaya, Tuhan berbicara kepada Nabi Yesaya untuk disampaikan kepada Hizkia. Dan dia berkata, tulisin itu warisan-warisan kemana kan? Ini ikan udah nggak mau, udah kirim ke pancoran. Yang ini kirim kemana? Lah, kirim tuh surat-surat wasiat supaya jangan ribut. Saudara, mati. Hizkia datang kemana? Dia datang kepada Tuhan, dia menerangkan, Tuhan kenapa seperti ini? Tuhan kenapa seperti ini? Lihat ayat 5 dan 6 Pak. Lihat ayat 5 dan 6.
Baiklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan, Allah Daud bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga, engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Oh, luar biasa, 15 tahun. Terus? Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Amin. Ada amin, saudara? Amin. Lihat, datang kepada sesuatu yang cuma bisa menjabarkan bahwa nasib kita seperti apa, tapi tidak bisa punya kuasa untuk merubahnya. Tapi yang luar biasa adalah waktu kita datang kepada Tuhan, Dia bisa menjabarkan masa depan kita seperti apa. Dan kalau kita komplain, kalau kita bisa minta kemurahan daripada Allah, Dia bisa memperpanjang karena Dia punya kuasa. Untuk itulah, saudara, hari ini kita ada di tempat ini. Siapapun yang merasa takut-takut hari-hari ini, ingat, roh ketakutan bukan datang daripada Dia. Roh damai, sukacita, sejahtera itu yang Dia siapkan dan berikan buat saudara dan saya. Ada amin? Hari ini mungkin saudara tidak ke dukun. Saya berkata, hari ini mungkin saudara tidak kepada pelihat-pelihat untuk melihat nasib masa depan seperti apa, corona kapan selesainya. Hari ini mungkin yang saudara cari adalah dokter yang ahli, yang bisa merawat, menjaga saudara. Hari ini mungkin saudara mencari masker yang hebat, hand sanitizer. Mungkin saudara mencari antivirus seperti apa yang bisa menolong saudara. Maaf, saudara, itu tidak menjamin. Saudara mengandalkan dokter. Kalau dokter bisa, tidak akan berlarut-larut seperti ini. Kalau memang masker, kalau memang hand sanitizer itu bisa, itu tidak akan bisa berlarut-larut seperti ini. Itu cuma pencegahan. Kita tidak pernah akan tahu virus itu ada di mana-mana. Kita tidak pernah tahu orang dekat dengan kita itu merupakan orang-orang yang bisa menyebarkan virus itu. Daripada ketakutan terus menguasai saudara. Hari ini saya mau berkata, dekatkan dirimu kepada Dia. Sumber kesehatanmu, sumber kesembuhanmu cuma ada di Dia. Saudara, ingat siapa saudara di hadapan Tuhan. Engkau biji matanya Allah. Siapa yang bisa mengusik biji matanya Allah? Engkau begitu berharga di hadapan Tuhan. Jangan sampai merendahkan dirimu di hadapan Dia yang sudah membayar engkau dengan lunas. Rambutmu terhitung dengan jelas jumlahnya berapa. Kita sendiri, rambut saya sudah jarang. Sampai sejarang ini pun saya nggak pernah tahu berapa jumlahnya. Tapi Dia tahu seberapa banyak rambut kita. Dan tidak ada satupun yang hilang tanpa seizin Dia. Kalau rambut saja Dia begitu peduli, bagaimana mungkin segini besar Dia tidak peduli. Dia mengasihi saudara dan saya. Pulihkan hubunganmu dengan Dia. Bangun pagi, pulihkan hidupmu dengan Dia. Ingat, Ibrani 3 ayat 13 berkata apa? Selagi masih bisa dikatakan hari ini, kalau kau dengar firman Tuhan, jangan keraskan hatimu. Seperti Saul, dia keraskan hatinya. Dia tidak tahu bahwa Tuhan sudah undur daripada dia. Pulihkan hubunganmu dengan Dia. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, bertobat setia dan adil. Minta ampun kepada Tuhan. Kalau selama ini kau mengandalkan dirimu sendiri, kau mencari alternatif untuk membuat kau diberkati, saudara, miliki hubungan dengan Tuhan, supaya doamu dijawab. Bagaimana kita bisa kenal? Dengan membaca firman Tuhan. Kita tahu apa yang Dia ingin, dan kita tahu apa yang Dia tidak inginkan. Karena hanya dengan cara seperti inilah, sekalipun itu COVID seperti apapun, selama Tuhan menyertai kita, melindungi kita, tidak pernah akan menguasai saudara. Karena engkau, kita semua berharga di hadapan Tuhan. Ada amin? Tundukkan kepada kita berdoa. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, Tuhan. Biar Roh Kudus berbicara kepada setiap mereka kami, Tuhan. Lebih lagi Bapa, mengingatkan kepada setiap kami, supaya roh ketakutan tidak menguasai kami. Ampuni kami Bapa. Kami datang waktu kami perlu. Kami datang waktu kami butuh. Waktu kami tidak butuh, waktu kami tidak perlu, kami entah ada di mana. Kami asik dengan mainan kami, asik dengan hobi kami asik dengan pekerjaan kami, sampai kami lupa kami tidak punya waktu khusus untuk Engkau. Dan biarlah Tuhan, melalui firman Tuhan ini menegur setiap kami dan jemaatku dimanapun mereka berada, untuk mereka memulihkan hubungan mereka kepada Tuhan. Kalau memang Tuhan itu adalah Allah, kalau Tuhan memang adalah Bapa,
Sapa dia, tegur dia. Tuhan mau disapa, Tuhan mau ditegur. Tuhan mau saudara dan saya ada dalam pelukannya senantiasa, di dalam kehangatan pelukannya, sehingga kita tidak pernah akan dijamah oleh segala kuasa setan iblis apapun. Virus corona terlalu mudah buat Tuhan. Dia tahu dengan tepat bagaimana untuk bisa menyelesaikannya. Dan hanya orang-orang yang tertentu saja bisa menikmati berkat ini. Dekatkan dirimu kepada Dia. Saudara berharga di hadapan Tuhan. Saya berdoa untuk negara kami Indonesia, Presiden, Wakil Presiden, dan semua jajarannya, dan orang-orang ahli, tenaga ahli. Tuhan berikan hikmat kepada setiap mereka, supaya tidak terombang ambing dan virus corona ini tidak terus berlarut-larut. Tetapi kekuatan daripadamu Bapa, hikmat daripadamu Bapa bisa menyelesaikan semuanya ini. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, dan kami percaya Tuhan, Tuhan Allah bekerja dengan luar biasa. Memberkati Andre Tuhan, rumah tangga, keluarga besarnya Tuhan, yang sudah menyiapkan tempat ini untuk kami boleh beribadah, untuk kami boleh bersama-sama memuji menyembah-Mu dan menikmati firman yang luar biasa. Rumah tangga, keluarga, usaha, pekerjaan ini diberkati. Dan setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, dalam keadaan seperti ini, mereka akan melihat kuasa Tuhan yang luar biasa, karena mereka biji matanya Allah. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara, demikian firman Tuhan. Sampai jumpa dalam sesi yang berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus berkati. Amin.